Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di podcast Untung. Ya, kali ini saya datang lagi setelah sekian lama telah saya terlalu banyak rebahan karena di rumah saja. Saya kembali dengan suatu topik yang sedang ramai dibicarakan oleh orang dan menurut saya menarik gitu kan. Tentang konspirasi. Apakah saya percaya konspirasi? Apakah saya tidak percaya konspirasi? Ya, mari kita bahas gitu ya. Kalau dari kata dasarnya, konspirasi itu adalah suatu persekongkolan atau komplotan orang yang merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan sangat dirahasiakan. Pelaku konspirasi disebut konspirator. Nah, itu dari KBBI yang saya cuplik gitu. Ya, konspirasi di dunia ini ada banyak banget, bahkan di Indonesia pun juga ada. Ada konspirasi yang bisa dibilang saya percaya gitu ya. Kalau konspirasi itu bisa dibilang nyata atau enggak itu tergantung kalian gitu kan. Bisa dipercaya atau enggak itu tergantung kalian karena tiap orang punya persepsi masing-masing itu. Kalau saya sendiri ada beberapa konspirasi yang saya percaya dan yang saya nggak percaya gitu. Kalau yang saya percaya adalah kalau di antara Pulau Jawa Barat sama kok pulau sih? Di antara suku Jawa dan Jawa Tengah dan Jawa Barat itu ada satu suku yang bisa dibilang hilang gitu. Entah kemana, entah nggak tahu kemana, tahu-tahu hilang. Mungkin sih seperti itu karena coba kalian pikir Jawa Timur sama Jawa Tengah itu bahasanya masih sama, masih bener-bener sama gitu kan. Dari pengucapan, dari lafal, dari diksinya itu hampir sama, hampir mirip lah. Kalau Jawa Barat, suku Jawa Barat, suku Sunda itu terlalu jeglek gitu kan dari dari diksi dan lain sebagainya, dari kultur pun juga sangat benar-benar jauh gitu kan. Dan di antara itu kalau saya pandang-pandang, kalau saya lihat-lihat itu kayak nggak ada transisinya gitu kan. Kalau transisinya itu ngapak ya, tapi ngapak itu lebih ke Jawa Tengah sih, nggak ke Jawa Barat. Jadi nggak tahu kenapa saya percaya konspirasi itu gitu. Kalau di antara suku Jawa Tengah sama suku Jawa Barat, suku Sunda itu ada satu suku yang bisa dibilang hilang atau seperti kayak perantara eh, kayak bridgingnya itu ada yang nggak pas gitu. Itu sih yang saya percaya gitu kan. Kalau yang nggak bisa dipercaya itu yang paling gampang adalah flat earth, yaitu bumi datar. Kenapa? Ya, walaupun kaum flat earth itu masih kokoh dengan pendiriannya kalau bumi itu adalah datar, bumi adalah sebuah lempengan, bumi adalah donat atau apalah itu. Tapi banyak studi yang udah ngomong kalau bumi itu benar-benar bulat gitu kan. Ada potretnya, tapi tetap dibantah dengan kalau potretnya itu adalah suatu CGI. Antek-antek Mamarika. Seperti itu. Ya, entahlah. Nah, kalau ada juga konspirasi yang dulunya itu nggak dipercaya, tapi sekarang dipercaya gitu kan. Seperti yang dibawaan sama Rivaldo Santosa sama Mas Aldo di podcastnya Detektif Aldo. Nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Kalau dulu ada seorang yang namanya Bob Lazar kalau nggak salah. Itu dia ngomong soal alien dan lain sebagainya, itu nggak ada yang percaya gitu kan. Ada teknologi yang bisa scanner tangan sesuai dengan tulang jari atau dan kalau ada UFO dan lain sebagainya, itu dulu orang-orang nggak percaya gitu. Terus anehnya lagi Bob Lazar ini seperti kayak dibungkam dan nggak boleh ngomong. Bahkan kalau dia pernah belajar di MIT, yaitu kalau kalian tahu adalah suatu universitas yang sangat bergengsi itu ya, universitas teknologi yang sangat bergengsi.
itu kayak nggak dianggap gitu dia pernah belajar di situ, padahal dia pernah belajar di situ secara real dan dia pernah bekerja di suatu institusi yang benar-benar apa, nggak mungkin rekrut orang ecek-ecek, itu nggak mungkin gitu. Tapi karena apa, statement dia yang soal UFO dan lain sebagainya itu kayak dilarang gitu. Jadi ya silahkan tonton aja sendiri di podcastnya, nanti tinggal klik link di bawah di deskripsi gitu, pasti saya akan kasih itu. Nah, dan ada lagi konspirasi yang fiktif, emang benar-benar dibuat untuk kesenangan gitu ya. Kalau kalian tahu Project SCP, nanti kalian silahkan searching sendiri di Google gitu kan, SCP Project itu ada webnya, dan di situ ada disclaimer kalau itu adalah suatu fiktif gitu, suatu rekayasa. Tetapi, tetapi kalau orang nggak tahu itu bakalan bener-bener ada gitu kan, kayak apa namanya, makhluk terbesar di dunia atau apalah itu. Jadi di SCP itu lebih didetailin lagi gitu cerita-ceritanya gitu. Ya itu tergantung kalian gitu kan, percaya apa enggak. Tapi itu memang bener-bener dibuat secara untuk senang-senang doang, cuma fiktif doang seperti itu. Jadi ya sebelum kalian mempercayainya, saya kasih tahu kalau SCP itu adalah suatu project yang fiktif yang cuma buat senang-senang. Tapi bagus sih, kayak apa, makhluk-makhluk di SCP itu kayak emang bener-bener real gitu, emang bener-bener ada gitu, dan keren banget lah pokoknya. Silahkan cek aja sendiri. Nah, dan konspirasi yang sedang ramai dibicarakan orang sekarang itu adalah konspirasi COVID gitu ya, yang dimana salah satu apa namanya, pegawai SID yang kalian cintai, yang banyak tatonya itu, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Jering, yang mungkin kalian suka gitu. Dia menyuarakan kalau COVID itu adalah omong kosong gitu. Padahal kematian karena COVID itu banyak, dan itu nggak cuma di Jakarta. Kalau kalian nggak tahu awal mulanya tentang apa si Jering ini menantang itu karena Bill Gates gitu. Kok Bill Gates? Kan dia pendiri Windows. Ya, gini. Tahun 2015 kalau nggak 14 itu Bill Gates pernah ngomong kalau tahun 2020 bakal ada suatu wabah yang bakal bunuh banyak orang, suatu wabah yang bakalan mengeliminasi orang-orang di dunia gitu kan. Terus tahun 2020 beneran terjadi dong. Tetapi Bill Gates ngomong itu bukan karena alasan dia Roy Kiyoshi yang sekarang udah ketangkep polisi karena narkoba. Enggak, tapi Bill Gates itu dia studi gitu kan, studi tentang penyakit seperti itu, dan ya walaupun dia nggak dokter gitu ya, tapi dia tahu, dia pelajar dari kejadian tahun 1920, 1820, dan yang akhirnya 20 itu kebanyakan ada beberapa wabah gitu kan. Dan Bill Gates kira-kira mungkin dulu gabut gitu ya, di ruang, di kamar itu kan, ngapain ya, coba mikirin tahun 2020, siapa tahu ada sesuatu. Dia searching tahun dulu, tahun 2000, abad 18-19 ada wabah nih, kayaknya abad ini bakalan ada juga deh, coba itu ngomong itu. Ternyata tahun 2020 beneran ada, yaitu COVID ini, coronavirus ini, yang pasalnya juga sedang jadi konspirasi gitu kan, antara Cina menuduh Amerika, Amerika menuduh Cina, Cina menuduh Amerika, Amerika menuduh Cina, gitu aja terus sampai mampus cuy, nggak selesai gitu. Terus nah, kembali ke kasusnya gitu kan. Bill Gates dituding sebagai pencipta COVID ini karena tahun 2015 atau 14 itu dia pernah ngomong kalau bakal ada wabah. Dan terlebih lagi Bill Gates sebelumnya katanya sudah meresearch tentang apa namanya, vaksin ini, tetapi ditembakkan di tubuh, ditanam di tubuh, diinjek ke tubuh gitu kan. Nah,
kalau kalian tahu gitu ya, kalau kalian mungkin beragama Nasrani, kalian bakalan apa namanya, mungkin pernah denger gitu ya tentang akhir zaman yang orang-orang bakalan dikasih chip 666 dan lain sebagainya. Ya, itu percaya apa enggak terserah kalian sih. Di zaman antikris bakalan ada orang-orang yang kalau nggak dipasangi chip dia nggak bakal hidup. Padahal tapi chip itu adalah chip setan. Berarti chipnya robot dong. Ya seperti itulah. Ya bukannya saya menyangkal gitu tentang akhir zaman, nggak, cuma kalau saya sendiri sih pribadi daripada saya memikirkan akhir zaman lebih baik memikirkan saya sendiri dan berbuat kebaikan gitu. Wih, pesan moral coy. Gitu. Nah, eh, chip ini dituduh sebagai apa akal-akalan antikris gitu. Terus Jering nggak setuju gitu kan, pasti ini anaknya Bill Gates ini, anaknya WHO ini, seperti itulah. Jadi konversi beliau beliau tampil di TV dengan menyuarakan seperti itu, di Instagram seperti itu, bahkan di Twitternya pun sampai diblok berkali-kali. Dia tetap menyalahkan siapa? Menyalahkan Bill Gates dong dan elit global itu kan. Ya, ya nggak apa-apa, kamu kayak gitu, itu terserah kamu gitu kan. Tapi please please ya banget, jangan apa namanya menyepelekan tentang kematian COVID ini ya, karena kematian COVID ini udah banyak dan nggak main-main gitu. Nggak cuma satu atau dua tapi udah ribuan cuy yang mati cuy. Dan itu nggak cuma di Indonesia, di Italia, di Cina, bahkan di Arab yang katanya apa namanya, yang sudah ketat lakukan apa nama social distancing seperti itu. Terus di mana-mana itu ada gitu kan, dan itu ada yang mati, pasti ada yang mati, dan itu nyata. Mati itu nggak bisa dikonspirasi gitu kan, kecuali kalian penemu hebat terus ternyata temuan kalian apa namanya mengandung perlawanan terhadap apa gitu, terus kalian dibunuh sebagai konspirasi. Itu mungkin. Tapi kematian karena COVID masa iya 18.000 orang mati karena yuk kita mati, yuk kita buat konspirasi yuk. Masa ada cuy. Kan nggak mungkin coy. Ya walaupun apa namanya jadi ngomong sedemikian rupa ya, coba aja Mas Jering jalan-jalan ke kota lain ya, kayak Solo gitu, yang banyak yang mati juga, banyak yang meninggal juga karena COVID ini. Dan coba lihat situasi di rumah sakit gitu kan. Jangan cuma ngomong di Bali cuma ada 4 orang, itu pun juga bukan COVID. Ya seperti yang dokter Tirta bilang, kalau emang bukan COVID gitu kan, tapi finishernya itu COVID gitu. Jadi orang kena asma lebih gampang kena COVID, meninggal. Terus orang kena hipertensi, stroke dan lain sebagainya, COVID, meninggal. Seperti itu. Dan itu nyata coy. Kematian itu nggak bisa direkayasa coy. Ya, anehnya Mas Jering ini tetap bersikukuh gitu kan. Ya nggak apa-apa kamu percaya sama konspirasi elit global, Bill Gates dan lain sebagainya, tapi tolonglah jangan sampai hati kalian membeku gitu kan, hati kalian mengeras seperti kalian melihat tetek gitu. Jangan cuy, nggak boleh itu, nggak boleh. Ya kita harus waspada, saling jaga dan lain sebagainya. Dan ya yang paling penting, kalau kalian suka konspirasi, kalian juga harus bisa menalar gitu ya, menalar bener-bener ini itu bener apa enggak sih, ini tuh kira-kira nyata apa enggak sih. Tapi jangan sampai kehilangan akal sehat gitu ya. Jangan sampai konspirasi yang kalian baca, yang kalian terima, yang kalian cerna itu mempengaruhi sampai ke ubun-ubun kalian gitu, sampai ke hati kalian gitu kan, sampai di kehidupan kalian gitu. Kayak aku percaya apa namanya Bill Gates membuat konspirasi, mereka jahat gitu kan, tapi ternyata kamu masih pakai Windows, kamu masih pakai Microsoft Word buat skripsi, masih pakai Excel buat apa
ngolah data, ngolah survei. Ya, berarti kamu munafik gitu. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi, ya teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kalau kalian apa namanya baca tentang konspirasi dan lain sebagainya, ya mohon dicerna dengan baik, jangan sampai menjadi arogan, menjadi orang yang mati simpati, empati, dan zero morality gitu kan. Walaupun Coki Pardede itu adalah seorang yang mungkin percaya dengan konspirasi, tapi dia masih pakai otak gitu, masih keren sih Coki Pardede. Penista agama itu. Ya itulah, ya mungkin segitu dulu. Semoga kedepannya bisa upload lebih sering, bisa upload lebih banyak konten, jadi ya bisa ketemu gitu ya, sering-sering ketemu. Silakan kalian like, subscribe, 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 dan share kalau kalian suka. Dislike kalau kalian nggak suka ya dislike aja, kalau suka ya like aja gitu kan. Semoga kalian sehat, tetap makan buah yang banyak biar sehat dan lain sebagainya, dan keep keep peace. Tetap damai gitu ya, jangan yang aneh-aneh. Oke, thank you. Kok ada ya orang yang kayak Jering gitu kan. Yang menentang konspirasi tapi masih pakai Instagram, tapi masih pakai Facebook, masih pakai board. Talah, bye.